Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak semangat banget ya. Yang semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilina, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadida. Wa qala Allah ta'ala aidan qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairum wa abqa. Inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Wa qala Allah ta'ala aidan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul 'azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati sahibul hajat, yaitu keluarga besar Bapak Supriyanto Sugianto. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan keluarga besar Bapak Sugianto ditetapkan iman Islamnya, dipanjangkan umurnya, sehat walafiat, luas rezekinya, sukses selamat dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama juga kita muliakan, kita hormati wasilah hadirnya saya di sini, guru saya, teman, sahabat, akhina kiram, yaitu Bapak Ustadz Subandoro. Mudah-mudahan beliau juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Sahibul wilayah, sahabat saya juga, yaitu Bapak Mularuso, yang hari ini diwakili oleh timnya Pak Maksud Maskun, yang mudah-mudahan kepengurusan RT 04 RW 011 diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sukses semua acaranya, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Kalau bicara soal penawaran Pak, Bu, kira-kira mau nggak jadi orang yang beruntung? Ini jawabnya males banget.
Mau nggak kira-kira dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi mereka bahagian orang-orang yang beruntung dan diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mau? Jawabannya mau ya. Kita kurung tuh. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam redaksi Al-Qur'an telah selalu bahkan kita diingatkan dengan tegasnya. Allah Subhanahu wa taala katakan qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh beruntung. Siapa yang beruntung? Yang beruntung adalah mereka orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Yang beruntung adalah mereka orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beruntung adalah mereka orang-orang yang senantiasa mendirikan salat. Ada kategorinya, Pak. Bu, di sini Anda nggak kira-kira kategorinya seperti itu? Kalaulah kita mau menjadi bahagian daripada mereka orang-orang yang beruntung, maka jaga kesucian kita. Tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan tetap mendirikan sholat. Paham sampai di sini? Terlalu keras nggak nih? Hah? Biar nggak ngantuk, Bu. Saya udah capek banget ini sebenarnya. Alhamdulillah Allah masih berikan kesehatan. Iya, alhamdulillah undangan halal bihalal banyak besek di rumah, Pak. Allah karim. Lantas Allah ingatkan juga dalam ayat yang lainnya, wa qad khaba man dassaha. Kalaulah orang-orang yang beruntung adalah mereka orang-orang yang senantiasa menjaga kesucian dirinya, maka merugi. Bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang senantiasa mengotori dirinya sendiri. Lanjut pada ayat berikutnya yang tadi dalam surat Al-A'la. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya. Mereka orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang senantiasa melalaikan, melupakan Allah. Maka mereka lebih mengutamakan kehidupan dunianya ketimbang akhiratnya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Bahwasanya Allah tegas katakan dalam ayat ini, kehidupan akhirat adalah satu kehidupan yang kekal abadi. Mau bahagia di dunia atau bahagia di akhirat, Pak? Dua-duanya. Alhamdulillah. Kalau saya jawab akhirat, pengen bahagia, dunia saya belangsak, Pak Ustadz. Nggak pengen saya belangsak hidup di alam dunia. Tapi kalau saya pilih bahagia di dunia, akhiratnya nggak tahu, nggak jelas, sengsara kita. Nauzubillah. Kepinginnya jadi dua-duanya. Hari ini menjadi sebuah pembelajaran buat kita. Ya, cukup 4 hal aja yang ingin saya sampaikan. Ada 4 hal yang bisa dihapus oleh keempat hal. Bu, catat nih, Bu. Ya, kalau model bapak-bapak ngaji udah saya yakin lah jiping ngajinya ngaji kuping. Ibu-ibu tahu nih ada yang bawa catatan apa enggak? Ya ada, Pak Ustadz. Sekalinya bawa catatan, catatan utang. Allah karim. Ada 4 hal yang bisa dibersihkan oleh 4 hal. Apa yang keempat hal itu? Yang pertama, bersihkan badanmu yang kotor dengan puasamu. Yang kedua, bersihkan hartamu dengan zakatmu. Yang ketiga, bersihkan hatimu yang kotor dengan zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, bersihkan jiwamu yang dosa dengan istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat. Ingat nggak? Insya Allah. Kalau kekencengan udah modelnya begini, Pak, nggak bisa lagi dikecilin volumenya, ya.
Mudah-mudahan suka daya. Hah? Habis kalau saya ceramah pelan-pelan pada tidur yang udah-udah. Biarin dia dikenal Pak Iran memang orangnya udah begini ya, keras. Bersihkan badanmu yang kotor dengan puasamu. Sebuah pembelajaran buat kita hari ini. Bahwasanya tumbuh kembang manusia diakibatkan karena dia makan, karena dia minum. Badannya kotor karena penyakit, badannya kotor karena dosa yang dia perbuat. Lantaran apa dosanya? Lantaran makannya adalah makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minumnya adalah minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kira-kira di sini masih orang yang doyan makan haram? Nggak ada Pak Ustadz, alhamdulillah. Jelas semuanya jadi. Bersihkan badanmu yang kotor dengan puasamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali mengingatkan kita dalam kalimat sunnahnya. Ada yang namanya sunnah ibadah puasa. Senin Kamis, Senin puasa, Kamis puasa. Ada yang namanya sunnah ibadah puasa sunnah. Puasa Daud, hari ini puasa, lusa buka. Puasa, lusa buka. Ada yang namanya puasa Yaumil Bid, juga disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pertengahan bulan 13, 14, 15. Ada juga sunnah puasa setelah Syawal. Setelah apa tuh? Setelah hari raya Idul Fitri, namanya ibadah puasa 6 hari di hari raya, di bulan Syawal. Kalau hari raya mah haram ya. Namun sunnah itu semuanya yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain dan tidak bukan untuk membuat tubuh ini istirahat, Pak. Dari yang namanya kekotoran disebabkan karena kotor jadi penyakit ada dalam tubuh manusia. Dikarenakan dosa lantaran makan makanan yang haram, minum minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhenti sejenak tuh badan, tubuh manusia itu, agar Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah hapus dosanya, Allah berikan maghfirah bagi siapa? Bagi mereka yang mau, manusia yang beriman menjaga kualitas tubuhnya. Paham sampai di sini? Ya, kalau nggak paham kebangetan, ngomongnya udah keras banget ini. Namun satu hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah hadirkan bulannya yang mulia, Allah hadirkan bulannya yang suci, Allah hadirkan bulannya yang agung, yaitu Ramadan kemarin. Wajib bagi siapa? Bagi mereka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu cakupan dia balik dan memang diwajibkan berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan puasa. Wajib kita untuk puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagimu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan bagi siapa? Bagi mereka orang-orang sebelum kamu. Targetnya orang yang berpuasa di bulan Ramadan, la'allakum tattaqun. Maka merugi mereka. Siapa? Orang-orang yang dihadirkan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak puasa dia, enggak qiyamul lail dia, keluar dari Ramadan, dosa masih dia bawa. Tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Mudah-mudahan nih kita semuanya ibadah puasa kita, ibadah-ibadah yang lainnya, membaca Al-Quran, tadarus Quran, belajar membaca Al-Quran, berqiyamul lail, sholat tarawih kita baca yang namanya satu kalimat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Banyak lagi rangkaian-rangkaian doa yang dibaca oleh umatnya Rasul, dan seluruh rangkaian ibadah yang insya Allah kemarin kita kerjakan diterima, dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini sekalian aja deh, walaupun udah lewat puasa ya Pak Sugi ya, tapi insya Allah penting, karena kita nggak bakalan ada yang tahu kapan kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Pak Ustadz harus disampaikan hari ini bukan kemarin? Karena ngundangnya hari ini.
Iya. Ada minimal 5 persiapan ketika kita menjumpai Ramadan. Yang pertama, persiapkan ruhmu, persiapkan ruh kita. Intinya dengan satu, paham isti'adat ruhi. Siapkan ruh kita. Ketika menjumpai Ramadan, ada satu istilah tarhib Ramadan. Luas hatinya, lapang hatinya, karena dia punya ruh. Manusia itu punya ruh. Kadang interaksi, hubungan sosial bermasyarakat, hablum minallah, kita hubungan dengan Allah, hablum minan nas, kita berhubungan dengan manusia. Ada terdapat unsur salah, ada terdapat unsur dosa. Ruh kita didamaikan dengan hadirnya ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala dan hadirnya permohonan maaf dari saudara-saudara kita. Banyak tuh Pak ya, ketika mau puasa kita pada minta maaf. Biarin kita yang minta maaf duluan. Jangan salah loh Pak, sebentar ngomong mohon maaf Bapak Ibu, mohon ridhonya, jangan dibilang nggak berpengaruh. Bapak punya SA ya, status di WA, minal aidin wal faidin, atau sebelumnya mohon maaf lahir dan batin menjelang masuk bulan suci Ramadan. Jangan dibilang nggak ada respect di sana, jangan dibilang nggak ada efeknya di sana. Ini persiapan ruh kita, isti'adat ruhi. Ketika datangnya Ramadan, Allah hadirkan. Lapang hati kita, lapang dada kita. Wajar umatnya Rasulullah SAW selalu mengumandangkan satu kalimat, marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrus syam. Selamat datang wahai bulan Ramadan, selamat datang bulan suci, bulan yang agung, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang maaf ya, nggak ngajarin. Kemarin Ramadan datang senang apa senang? Senang benar. Ya, kadang ada sebagian orang yang bilang, ya Allah besok Ramadan puasa, pagi-pagi dia nggak bisa makan nasi uduk, pagi-pagi udah nggak bisa makan lagi nasi kuning, lontong sayur. Allah kalim, tuh ruhnya nggak disiapin manusia yang kayak gini. Tenang kita. Kalau istiadat ruhi sudah ada, kita jaga. Persiapan ruh kita sudah ada ketika mendatangi Ramadan, ketika menjumpai Ramadan. Yang kedua, istiadat badani. Badan dijaga, jangan mentang-mentang puasa 1 hari dari mulai fajar sampai terbenamnya matahari. Makannya kayak kesetanan. Nauzubillah min dzalik. Ya, rakus. Inilah identiknya manusia. Badannya dikotori oleh makanan, badannya dikotori oleh minuman. Nauzubillah min dzalik. Masuk ibadah salat maghrib diawali dengan kalimat takbir, Allahu akbar, Allahu akbar. Udah dong, apa aja disantap. Kolak masuk, terus asinan masuk, terus apa lagi? Gorengan, nyablak, apa lagi? Lontong, bakwan, apalagi masuk semuanya. Allah karim, kenyang, terawihnya kan udah wajar orang Indonesia Pak, model kayak gini Pak, apalagi orang pila udah kebaca, udah ketaker ya. Jaga badanmu, istiadat badani, jaga kalimat perintahnya, jaga ini badan. Ini kadang-kadang malam jadi pagi, pagi jadi malam. Kenapa? Jadi puasanya seharian dia tidur aja, malam dia melek. Mending dia qiyamul lail, bagus. Begadang Pak, begadang. Dibalik ya enak lah. Hati-hati Pak ya. Mereka orang-orang yang ketika beribadah puasa bangun tidur, tidur bangun, bangun tidur, nggak termasuk golongan umatnya Rasulullah SAW. Ini termasuk golongannya Mbah Surip. Coba perhatiin ya, bangun lagi, tidur lagi, tidur lagi, bangun lagi. Ya, termasuk golongan Mbah Surip. Ada nggak di sini yang puasanya kayak gitu modelnya? Nggak ada Pak Wan. Nggak ada, cuman sedikit, nggak banyak. Ya, 1 RT paling. Allah kirim. Jaga badanmu dengan puasamu. Intinya adalah kita dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita ibadah puasa supaya sehat badan kita. Ketika datang maghrib, berkumandang azan, buka secukupnya, diawali dengan apa Pak? Dengan satu hal yang terbaik, yaitu membuka dengan buah kurma. 1, 3, 5, 7.
baru kemudian makan yang lain, yang ganjil. Ya nggak mungkin langsung 7 apa sugia, kenyang hantar. Satu cukup udah mengawali manisnya buah kurma. Allah Karim, istiadat badani, jaga badan kita ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Jangan semuanya masuk, rakus kita nanti. Ya ketika malam jangan banyak begadang. Ya bagus kalau tilawah Quran, bagus kalau dia tadarus Quran. Jaga semuanya. Yang ketiga istiadat ilmi, persiapkan ilmunya. Ilmu harus ada, Pak. Ketika kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan nggak pakai ilmu. Ada yang namanya wajib puasa, ada yang namanya sunnah puasa, ada yang namanya makruh di dalam ibadah puasa, ada yang namanya haram di dalam ibadah puasa, ada yang namanya mubah di dalam ibadah puasa. Itu 5 hukum tuh. Ya, kadang-kadang kita nggak ngerti wajibnya puasa ada berapa, Pak? Hei, puasa wajibnya ada berapa? 13 Pak Ustaz. 13. Belajar ilmu dari mana? Ya, sampai bahkan Rasulullah SAW diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbicara dalam satu kapasitas ilmu. Ketika kita ibadah wajib untuk punya ilmu. Menjalani kehidupan juga harus dengan ilmu. Kul, katakan Muhammad, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama Muhammad mereka orang-orang yang berilmu dengan mereka orang-orang yang tidak memiliki ilmu? Tidak sama, Pak. Orang yang ibadahnya dengan ilmu tenang, ya, enggak gedebak-gedebuk. Ya, ini ada cerita loh, Pak, beneran. Di Kerawang, ya saya nggak bukan menyebut Kerawang. Ini memang ceritanya. Langsung kemarin sahabat cerita. Bapaknya ikut, anaknya ikut, mamanya ikut. Ya, ibu-ibu yang datang ke musola juga banyak, Pak. Mau ngerjain ibadah yang namanya sholat taraweh. Sampai di musola ditanya siapa yang jadi imam, gak ada yang bisa. Kamu jadi imam, gak bisa, Sat. Ini jadi imam, gak bisa. Bubar tuh taraweh. Kenapa? Gak memiliki ilmu. Berangkat ke masjid yang lainnya. Ini repot kalau kampung kita kayak begini, Pak. Bekali anak-anak kita, bekali lingkungan kita dengan ibadah kepada Allah atas dasarnya ikhlas kepada Allah, atas dasar ilmu ada. Untuk kita bisa menerjemahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Isti'adat ilmu. Yang keempat isti'adat mali. Isti'adat atau persiapan harta kita. Jadi kalau ibadah puasa jangan asal-asalan. Nih kita akan menjumpai puasa Ramadan tahun depan dengan Allah persiapkan 11 bulan di depan mata kita. Artinya kita harus nabung. Boro-boro nabung, Pak Ustaz. Yang ada juga kepake. Yang nggak ada juga ditarik duluan. Jadi ngutang kita, Pak Ustaz. Allah karim. Inilah kelemahan kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang dulu, Pak Sugi, ya Allah, kalau saya dengar cerita orang tua, ketika dia berjumpa dengan Ramadan, ada 11 bulan dia nabung tuh orang dagang, Pak. Nabung tiap bulannya untuk berjumpa dengan Ramadan yang mulia. Untuk apa harta yang dia simpan? Menjumpai Ramadan, dia zakat, dia infak, dia sedekah. Alhamdulillah. Kemarin puasa, Pak, kemarin. Ya, setiap hari ada gak transaksi amal dari harta yang kita keluarin? Insya Allah, Pak Ustaz, minimalnya warga RT 04 RW 011 nya 1 juta setiap harinya. Kalau satu hari pertama puasa 1 juta, Ramadan pertama 1 juta, Ramadan yang sampai ke 30 jadi 30 juta. Ada di sini ada? Ada nggak kira-kira? Kagak ada, Ustaz. Ya Allah, paling minimal goceng 2000 juga udah bagus tuh. Ya, minimal ada transaksi zakat, ada transaksi infak, ada transaksi sedekah di ketika kita hadir di dalam Ramadan Allah yang mulia. Istiadat mali, persiapkan harta kita. Minimal dari sekarang nih generasi muda. Ya, kumpulin duit dah, kata Pak Ustaz, buat yang namanya transaksi zakat, infak, sedekah di bulan Ramadan tahun depan. Kita nggak ada yang pernah tahu kapan kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti kita minta sama Allah dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun ini kita bisa ibadah puasa, bisa berjumpa dengan Ramadan. Insya Allah tahun depan Allah pertemukan lagi kita dengan Ramadan Allah yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Yang kelima,
Yang namanya istiadat atau persiapan ijtimai nih kayak begini nih ya, ada yang menyampaikan tarhib Ramadan, ada yang menyampaikan banner dengan menerjemahkan selamat menunaikan ibadah puasa. Ini bahagian daripada saling memberi nasihat, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kita saling mengingatkan, besok bulan Ramadan nak kamu harus puasa, Pak besok bulan puasa mohon maaf ya. Nih saling mengingatkan. 5 ilmu ini sudah kita persiapkan, insya Allah beres Ramadannya, insya Allah girohnya ada, semangatnya ada, motivasinya ada. Wajar kalau Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan kembali lewat lisannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbicara badanmu yang kotor maka bersihkanlah dengan puasa. Paham sampai di sini? Ini baru 1:25 menit. Sampai berapa saya? Sampai berapa jam? Belum, ini belum kelar. Masih mau dengerin nggak? Masih, benar. Yang ikhlas, yang ridho ya Pak ya. Ya. Yang kedua, bersihkan hartamu dengan zakatmu. Kita semua ini orang-orang yang bekerja. Kita ini orang-orang yang berusaha. Kita adalah orang-orang yang pedagang. Wajib untuk mengeluarkan sebahagian daripada harta kita. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan sebahagian harta yang kita miliki hendaknya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Gak bakalan rugi, Pak. Kita bertransaksi sedekah, gak bakalan rugi. Kita bertransaksi infak, gak bakalan rugi. Kita bertransaksi zakat, infak, sedekah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak penyesalan, Pak, ketika kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih kita semua nggak bakalan hidup kekal abadi. Ada nggak kira-kira yang hidupnya kekal abadi di sini? Ada yang pengen nggak? Nggak ada yang pengen, ya. Karena Allah selalu mengingatkan kepada kita dalam ayatnya, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda afa immita fahumul khalid. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tidak ada satu manusia pun yang aku hidupkan dengan kekal abadi, kata Allah, sebelum kamu Muhammad hadir. Apa imita fahumul khalidun. Apakah sesudah kamu mati Muhammad, adakah manusia yang bisa hidup kekal abadi? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa akan merasakan tuh yang namanya kematian. Dan kita pun gak bakalan bisa lari dari peristiwa yang namanya kematian. Allah lagi-lagi ingatkan kepada kita. Kul, katakan Muhammad, innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakan Muhammad, yang kamu lari dari peristiwa yang namanya kematian, kematian itu akan berjumpa denganmu. Fa innahu mulaqikum, maka kematian akan menjumpai dirimu. Kita akan berjumpa dengan yang namanya kematian, mau nggak mau, suka nggak suka. Mungkin bapak yang duluan, ibu duluan, saya belakangan, atau saya belakangan, ibu bapak yang duluan. Pilih, Pak, yang mana yang mau, yang suka. Ya, semuanya kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika bendera kematian itu digelar oleh Allah, dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Maka Allah nampakkan tuh semua catatan amal ibadah kita, semua catatan amal perbuatan kita. Bulan bin bulan selama hidupnya nggak pernah transaksi zakat, nggak pernah transaksi infak, nggak pernah transaksi sedekah. Nih ada banyak penyesalan. Satu aja tidak ungkap. Orang yang mau mati. Ini saya kasih tahu nih, sebelum ibu bapak mati, ya udah banyakin sedekah. Allah nampakkan, qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ini manusia yang mau mati nyesal waktu hidupnya. Kenapa saya enggak lagi pernah sedekah, enggak pernah bayar infak, enggak pernah bayar zakat? Tapi dalam ayat ini Allah ingatkan sedekahnya, Pak. Qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Allah, berikan aku ketangguhan, berikan aku kesempatan untuk bisa hidup ke alam dunia kembali. Untuk apa, kata malaikat? Fasaddaqa wa akum minas sholihin. Saya mau sedekah, saya mau menjadi orang-orang yang soleh. Ini karena kematian ini hukumnya bagtatan, tiba-tiba ya, nggak ada yang tahu kita. Dan bentuknya juga nggak bakalan kelihatan sih.
Jadi nggak jelas. Ya, tapi kalau dengar ayat Allah ini, maka bagi mereka orang-orang yang punya iman, imannya istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan sadar. Bersihkan hartamu dengan zakatmu. Jadi punya kesempatan buat kita. Bapak punya gaji 5 juta di rumah, Bu, ingat nih, Bu. Ada yang namanya zakat. Cuman 2,5% yang Allah minta. 1 juta 2,5%-nya berapa? Cuman 25.000. Kali 5 juta cuman 125.000. Jangan ditelan semuanya. Gak bakal berkah hidup. Ini saya keras banget ngomong. Kesel udah benar. Habis kita semuanya kebanyakan udah gajinya kurang, gaji kecil, dipotong ini, dipotong itu, habis. Boro-boro buat zakat, buat infak sedekah, Pak Ustaz. Kenapa? Karena cara memanage nggak beres. Sama, termasuk yang ngomong. Allah Karim. Kalau manusia udah nerima duit begitu tuh, Pak. Tapi kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat di dalam hartamu ada hak orang lain. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Hendaknya diinfakkan. Nggak bakalan rugi, Pak. Kalau kita bertransaksi zakat, nggak bakalan rugi. Kalau kita berinfak, nggak bakalan rugi. Kalau kita sedekah, maka akan diberikan keberuntungan bagi mereka, orang-orang yang berinfak, orang-orang sedekah, orang-orang yang zakat. Allah kasih perbandingan, Allah kasih perumpamaan lewat satu ayatnya. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Orang-orang yang bertransaksi sedekah diumpamakan seperti dia menanam satu benih. Satu butir benih dia tanam, numbuh tuh satu benih menjadi 7. Setiap 7 menumbuh menjadi 10, menjadi 100, bahkan sampai 1 berbanding 700 kali lipat. Perumpamaan bagi mereka orang-orang yang bertransaksi sedekah, infak, zakat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih canggihnya Allah closing dengan ayatnya, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah berikan segala sesuatunya berlipat-lipat ganda, Allah ganjar pahalanya. Allah karim. Makanya rugi, Pak, ya. Jangan Bapak pikir harta yang Bapak simpan sekarang 5 juta, yang Bapak keluarin cuma 200.000, Pak. Maaf ya, ini yang bakalan kekal 200.000. Yang 5 juta kalau nggak lari ke dalam spiteng, betul nggak kira-kira? Ini keras yang ngomong nih. Ya mampir dulu ke perut yang udah busuk, dimakan cacing, dimakan ulat nantinya. Yang kekal abadi adalah 200.000. Allah cuma minta sedikit. Kalaulah diumpamakan tadi, ya dikatakan bersihkan badanmu dengan puasamu, bersihkan hartamu dengan zakatmu. Taruhannya apa sih, Pak? Allah akan beli badannya mereka orang-orang yang beriman. Allah akan beli mereka hartanya orang-orang yang beriman. Dengan apa Allah beli? Dengan surga yang Allah janjikan di dalamnya. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah sesungguhnya akan membeli harta mereka, jiwa raga mereka, orang-orang yang beriman. Dengan apa Allah beli itu semua? Bi anna lahumul jannah, dengan surga yang akan Allah beri. Allah karim. Orang yang menjaga badannya dengan kesucian, orang yang menjaga hartanya dengan kesucian, dia berzakat, dia infak, dia sedekah, akan Allah beli dengan surganya Allah. Nggak main-main lagi. Ini keras Allah bilang. Jangan sampai berbunyi satu ayatnya, khudz min amwalukum, diambil, dirampas hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak Salabah. Ya kalau diceritain teramat panjang. Undang aja lagi nanti. Pak Sugi. Ya, kita ambil waktu yang cukup-cukup aja insya Allah. Ya, semuanya diingatkan kembali kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lewat lisannya baginda Rasul. Jaga badanmu dengan puasamu, jaga hartamu dengan zakatmu. Apalagi yang bisa kita pertaruhkan? Kita mati nanti digotong sama orang, diceburin di dalam apa? Alam kubur. Allah karim. Ini panjang penjabarannya. Ya, teramat sangat panjang. Bukannya nakut-nakutin. Kalau masih bisa menjaga badan kita dengan membersihkannya lewat sholat berjamaah di masjid, berangkat, Pak. Jangan malu-malu ke masjid. Malu nanti kita kalau kita sholatnya di depan imam. Saat ini kita sholat masih di belakang imam, masih bisa ngelihat imam. Nanti kalau kita sholat udah dilihatin imam, kira-kira enak gak? Ya Allah karim.
Artinya kita udah mati. Berjamaah di masjid laki-laki. Ibu wajibnya, bagusnya, afdalnya ibadah sholat di dalam rumah. Lebih afdalnya di dalam kamar. Semuanya ini dalam satu wacana saling mengingatkan, watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Jaga hartamu, jaga badanmu, semuanya dalam bentuk kesucian. Apa sih target utama kita? Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh beruntung mereka orang-orang yang menjaga kesuciannya. Hartanya dia jaga, badannya dia jaga untuk tetap bersih di mata Allah, suci di mata Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Karena Allah cinta bagi mereka orang-orang yang menjaga kesucian, bagi mereka orang-orang yang senantiasa bertaubat. Allah jadi luar biasa ini, Pak. Hari ini kita dikumpulkan. Wasilahnya Pak Bandoro dengan Pak Sugi. Semuanya mudah-mudahan mengandung hikmah. Walaupun keluarnya dari Pak Irwan, ya, tapi ini tidak lain dan tidak bukan adalah dakwah yang memang harus sampai di wilayah ini. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lagi sampai tangan badan kita kotor karena dosa. Jangan sampai lagi harta yang kita miliki jadi dosa. Nauzubillah summa nauzubillah. Lanjut ya Pak ya. Ini jadi tegang begini nih. Ya, yang ketiga. Yang ketiga, perhatikan. Yang paling utama. Apa yang paling utama? Jaga hatimu yang kotor dengan zikirmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak punya hati yang kotor nggak hari ini? Kalau masih ada yang punya iri, dengki, khianat, nggak amanah, sombong, riya, takabur, buang Pak jauh-jauh. Bersihkan hati kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, ucapan ini nggak main-main Pak. Ya. Kita selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang mengingat Allah, dalam dirinya dia ingat Allah, dalam duduknya dia ingat Allah, dalam berbaring, dalam tidurnya dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Awas, hati-hati. Hati adanya di dalam tubuh. Ya, dia dirapatin oleh tulang, daging, lantas kemudian dilapis dengan kulit, dijaga benar-benar. Maknanya Pak, harus dijaga. Udahlah, orang tetangga, ya kita punya tetangga kaya, punya mobil, alhamdulillah, bersyukur. Ya, jangan diiriin, ya Allah, si Fulan bin Fulan baru bisa beli mobil Avanza, padahal dia belum bisa beli. Ngiri. Baru punya mobil apa, motor Vario, di ngiri. Tetangga beli mobil, di ngiri. Ya, dia beli pesawat, mati. Awas, hati-hati. Ya, nggak main-main. Ini memang sebuah anekdot ya, tapi memang kejadian banyak loh di luar. Ya, nggak usah iri lagi. Hati kita dibersihkan dari yang namanya sifat iri, dengki, hasud, khianat, sombong, takabur. Bersihkan hati kita. Dengan apa caranya? Dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Orang-orang yang ingat kepada Allah dalam kalimat zikirnya, dia ingat Allah, lantas kemudian dalam mendirikan sholatnya dia untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk dalam kategori orang-orang yang diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau bahas ini ayat panjang, allazina yadhkurunallaha qiyaman, orang-orang yang ketika itu ingat kepada Allah dalam keadaan dia berdiri. Maknanya bukan diri dalam bentuk sungguhan, tapi memang harus setiap kali kita berdiri wajib untuk ingat Allah. Ketika dia muda, dia tampan, dia cantik, dia kaya, dia punya jabatan, maknanya adakah mereka orang-orang yang demikian itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Udah kaya sombong, punya ilmu dia sombong. Nih orang-orang yang mananya berdiri Pak, masih muda sombong, kurang ajar sama orang tua. Nauzubillah min dzalik. Ini saya tegas jelas katakan, ingat kepada Allah. Anak-anak muda nih, aduh ya Allah Karim, ya zaman sekarang Pak, mohon maaf, nggak bisa dipungkiri lagi, itu gara-gara setan gepeng. Ya, orang tua sampai kita anak yang namanya anak sampai durhaka. Ini nggak main-main bener. Nah, kamu tolong beliin gas di warung. Entar dulu mama. Ya Allah, ngapain dia pegang HP Pak? Kena tuh setan gepeng. Ya maaf-maaf aja.
Sehebat apapun seorang anak ibadah kepada Allah, dia rajin sholat, dia puasa, dia baca Al-Quran, tapi nggak ingat, nggak hormat sama orang tua, durhaka sama orang tua, semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan anak-anak aja, kita masih anak-anak Pak, kita masih punya orang tua. Awas, jangan sombong. Ya, maknanya ketika kamu berdiri ingat Allah, waktu muda, waktu tampan, waktu cantik, waktu kaya, punya jabatan, tetap ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Gak bisa enggak. Kenapa? Karena kita hakikatnya diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Skenario kehidupan kita diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai terjadi istidrak dalam hidup kita. Tuh hati-hati. Ya, diulur, ujung-ujungnya diketat. Allah kirim. Was. Yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan, dalam keadaan duduk. Ini kita lagi duduk ingat Allah nih nuansanya. Mudah-mudahan Allah jadikan nilai pahala buat kita semuanya. Duduknya kita maknanya apa? Ketika kita lagi sakit Pak, adakah orang-orang yang sakit ingat Allah? Wa idza maridtu fa huwa yasbin. Apabila aku sakit ya Allah, maka Engkau yang menyembuhkannya Allah. Ini kadang-kadang udah sakit payah, mikirin tuh penyakit, mikirin biayanya, bukan Allah yang diingat. Maaf loh Pak, terjadi nggak? Terjadi nggak saya tanya? Udah pusing masuk rumah sakit karena biaya. Bener Pak, ini bukan cerita bohong, banyak yang kejadian kayak gini. Dia lupa sama Allah, bahwasanya Allah yang menghadirkan penyakit. Kalau Allah sudah hadirkan penyakit, maka Allah hadirkan pula obatnya. Orang-orang yang beriman begitu mencikapinya. Ya udah waktunya sakit. Kenapa? Karena ada kifarat dosa yang Allah berikan untuk kita. Dosa karena penyakit kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima Pak. Kalau bapak dalam rumah tangga punya ibu, punya istri, punya anak, lantas kemudian ada satu di antara keluarga bapak, maaf, istri bapak sakit. Kalau bapak memperhatikannya, dari makannya, dari minumnya, dari segala sesuatunya, istri bapak yang sakit, pahalanya luar biasa. Gak main-main ini. Anak mengurus ibunya yang sakit, anak mengurus orang tuanya yang sakit, pahalanya besar. Jangan dibilang enggak, karena ada kifarat dosa di dalamnya. Mau diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini udah skenario Allah. Semua hidup ini rangkaiannya ujian Pak. Nggak ada yang nggak diuji sama Allah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kalian akan kami uji. Dengan keburukan kami uji kalian, dengan kebaikan kami uji kalian. Untuk apa kembali? Wa ilaina turja'un. Semua untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Udah terlalu tegang, terakhir biar cepat-cepat makan ya Pak ya. Yang terakhir, bersihkan jiwamu yang kotor karena dosa dengan istighfar, bertobat, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada nggak kira-kira di jamaah hari ini nih yang nggak pernah buat dosa? Saya mau tanya, ngacung, saya kasih 100.000 kalau ada yang berani ngacung. Ya nanti saya tanyain. Ya, ada nggak yang berani? Yang nggak pernah berbuat dosa, bahkan hari ini, detik ini nggak pernah berbuat dosa di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Mau nggak kita ungkap? Ini maaf aja Pak, kita bicara keseharian aja. Dikasih tidur nyenyak, lelap oleh Allah, bangun lupa sama doa kalimat tidurnya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ada nggak yang lupa? Yang tadi bangun pagi saya tanya, lupa Pak Ustadz, saya mau masuk kamar mandi, lupa. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Itu dosa Pak. Mau kalau orang-orang yang beriman Bu, maaf ya, bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Dia diam dulu tuh, dia kucek matanya tuh, sunnah. Ya, dibaca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, sampai terakhir ayat di dalam surah Al-Imran. Pak Ustadz gimana caranya? Lu punya HP sekarang gampang, aplikasi Al-Quran baca. Kalau Ustadz mau udah jangan ditanya, insya Allah ya, karena dia ada pembelajaran di dalamnya, karena harus disampaikan. Ya, bangun lantas kemudian minum air putih Bu, ya Pak ya. Ini orang-orang model kita nih Pak, banyakin air putih minum. Ya, biar sehat, peredaran sirkulasi darahnya biar bagus, biar sehat. Usia 50 tahun ke atas wajib untuk minum air putih sebanyak-banyaknya kalau perlu. Ya, kalau Bapak susah minum air putih, repot Pak. Boleh sakit.
Ya, mau tidur minum, kata Pak minum, ini sunnah Rasul. Bangun dari tidur minum air putih, sunnah Rasul. Kalau bapak perlu air putih yang segar, yang sehat, datang ke atas nih. Ada Ashifa beringin sehat di sana. Promo. Ya cuma ngingatin. Ya, ingat sama Allah. Dalam badanmu yang sehat ada Allah yang ngatur di sana. Dalam hartamu yang insya Allah dikayakan kita semuanya ada keridhaan Allah. Dalam hatimu ada yang namanya Allah untuk selalu kita ingat. Dan bahkan dalam jiwamu ada Allah yang mengatur kehidupan kita. Jadi wajib bagi kita mengingat tentang dosa kita. Bersihkan jiwamu yang kotor karena dosa untuk segera istighfar sama Allah, segera kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi diingetin teman anakmu. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatil arduha as-samawati wal ard u'idat lil muttaqin. Segera mohon ampunan Allah. Untuk menggapai apa? Menggapai surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Allah lentetan ayatnya panjang ya. Ya, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal qaziminal ghaidha wal afina 'anil nas. Ini memang bagusnya buat halal bihalal. Tapi kita udah semua kita capai semua hari ini. Ya insya Allah. Enggak ada manusia yang sempurna, Pak. Orang model kita anak-anak pila, orang model kita orang-orang pila pasti berbuat dosa. Udah nggak ada deh cerita yang nggak berbuat dosa. Nggak ada manusia yang yang sempurna. Ya. Kita bangun tidur udah berbuat dosa. Tuh Pak Subandoro mengingatkan betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan. Dari mulai bangun tidur, aktivitas, kemudian tidur lagi, semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib buat kita untuk bersyukur, bukan ngitung berapa nikmat yang Allah berikan. Ya, paham sampai di sini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadida. Siapa orang yang bersyukur ditambah nikmatnya. Siapa orang yang ingkar, kufur terhadap nikmat Allah, dikurangin Pak, diazab dengan azab yang amat sangat pedih. Allah kirim. Sekarang kita banyak berbuat dosa, sadar, kemudian kita istighfar. Nih banyak macam istighfar, minimal ada 7 Pak. 7 segini ya 7 ya minimal. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqi alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Doanya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Saya ungkap yang terakhir yang 7. Hati-hati ini. Ingat buat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semuanya. Kalau baginda Rasul adalah orang yang maksum, diampuni dosanya, dijamin masuk surga. Kalau orang pila RT 4 belum tentu, dosanya belum tentu diampunin, apalagi masuk surga. Makhluk kita sama Nabi. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Rasul bangun tengah malam perintahkan kita untuk, walaupun sunnah ya, perintahkan kita untuk tahajud di tengah malam. Nih endingnya Pak. Rasul bangun tengah malam, dia sholat. Tuntunannya bagaimana nih? Ini biar sedikit tahu aja ya. Bangun tidur mau sholat tahajud, lakukan pertama sholat wudhu dulu 2 rakaat, sholli sunatan wudhu. Ini belajar nih ya. Nggak ngajarin, cuma ngasih tahu. Habis sholat wudhu, kemudian sholat taubat Pak. 2 rakaat sholli sunatan taubat. Lantas kemudian lanjut tuh sholat tahajud. Baru ke belakangnya Bapak mau pilih sholat apa? Terakhir di witir 3 rakaat. Dalam sholat witir afdalnya rakaat pertama sabihis, rakaat kedua al-kafirun, rakaat yang ketiga trikul. Dah biar Pak cakep. Closingnya yang disunahkan, yang diajarkan oleh baginda Rasul, dibacanya sayyidul istighfar. Mbah moyangnya istighfar. Gak main-main Pak. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma syana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta astaghfirullahal azim li wa lakum. Ini ditambahin biar kita diampuni dosanya semua ya.
Banyakin baca Sayyidul Istighfar. Kan disunahkannya tengah malam Pak Ustadz habis sholat tahajud. Enggak mesti demikian. Waktu senggang kita banyakin baca Sayyidul Istighfar. Habis sholat sholat wajib ada kesempatan baca Sayyidul Istighfar. Jangan malu-malu. Ya, cukup Pak ya. Udah terlalu kelihatannya udah pengen buru-buru makan. Saya juga udah mulai keroncongan ntar nih. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat minimal untuk diri pribadi dan keluarga besar kita semuanya. Pak Sugi, Pak Subandoro, yang wasilahnya beliau-beliau ini nih. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi sukses dunia akhirat, selamat, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شحاتك والنار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم ربنا تقبل منا وضوءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا إله العالمين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك شهادة في التقوى يا الله اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والغلا والقهد وجميع الأمراض والموت الفجعة والطاعون ما لا يكشف غيرك اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا ذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.